Halo, selamat datang di BLC Podcast Studio. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Nurlaila Fatimah MPD yang baru saja terpilih sebagai Kepala Sekolah SD terbaik dalam kegiatan Disuspala. Apa itu Disuspala? Adalah pendidikan khusus Kepala Sekolah Madrasah atau Sekolah Muhammadiyah di region Jawa Barat. Selamat datang Ibu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha wabarakatuh. damang. Alhamdulillah, Pangesto. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bu Nama Maria? saya Nurlaila Fatimah, saya Kepala Sekolah SD Ahmad Dahlan yang beralamat di Jalan Dano. Itu bersebelahan dengan SMK Muhammadiyah gitu, seperti SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Nah, saya di sini baru 1 tahun dipercaya oleh pimpinan daerah Muhammadiyah yang dimandatkan kepada pimpinan daerah Aisyah sebagai kepala sekolah SD Ahmad Dahlan. Jadi baru 1 tahun saya mengajar di SD Ahmad Dahlan dan memimpin sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah. Bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan Ibu hingga terpilih sebagai kepala sekolah terbaik ini gitu, Bu? Untuk tingkat SD ya Pak ya? Iya, Karena untuk tingkat SD. SMP dan SMA itu ada lagi. Dimulai dari kelas-kelas dulu gitu ya. Kita di dalam pelatihan itu seperti digodok di kawah Chandra di muka gitu ya, bahwa kita itu diberi berbagai materi yang itu memang materinya sangat Masya Allah luar biasa. Yang paling penting dalam materi itu adalah tentang branding, marketing, dan selling yang ini memang harus lebih ditekankan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, karena tidak dipungkiri dengan adanya regulasi yang ada ini sedikit menyudutkan sekolah-sekolah swasta termasuk Muhammadiyah, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita untuk artinya sedih-sedih gitu ya. Justru pada saat ini kita harus bangkit, dan inilah dalam pelatihan inilah kita dibangkitkan semangat kita untuk membangun kembali sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian kita juga dikompetisikan di antar kelas gitu seperti itu. Tuh waktu itu dari 252 peserta, mungkin dari tingkat SMA juga ada yang juara, dari tingkat SMP sanawiyah juga ada, dan dari SD itu saya gitu, seperti itu. Itu dari dengan tes tulis, tes juga tes keaktifan di kelas, dan juga kesiapan menjawab pertanyaan yang ada. Diksuspala, pengalaman berharga apa yang Ibu dapatkan Ini tadi? pengalaman paling berharga ya. Jadi di Diksuspala itu kita ini kan dirubah mindset. Dari awal fixed mindset menjadi growth mindset atau change mindset. Jadi kita itu kadang-kadang mindsetnya itu sudah sudah terbakukan. Kalau bahasa Sundanya mah, kalau dulu ada peribahasa atuhda gitu ya. Atuhda bagaimana ya, atuhda bagaimana. Tapi dalam Diksuspala ini mindset kita dirubah betul-betul, from zero to hero, from nothing to something gitu ya. Bahwa kita itu harus mindset kita harus growth, mindset kita itu harus berpikiran terbuka, harus merubah, karena tidak bisa dengan dengan hal-hal yang sudah lama kemudian kita pertahankan. Kita juga tetap harus mengadopsi hal-hal baru, dan kitanya juga harus berubah. Kalau bahasa Agim ya, mulai dari diri sendiri gitu, dan mulai dengan semua stakeholder yang ada di lembaga, kemudian juga di persyarikatan, seperti itu yang paling merubah, yang paling berkesan gitu buat saya gitu. Jadi itu. Apa yang menjadi atau yang mendasari memotivasi Ibu itu terjun ke dunia pendidikan, Bu? Ya, karena saya dari Aisyah juga ya, dari ini juga yang termotivasi pertama adalah khairunas anfa'uhum linas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Menjadi pendidik itu adalah salah satu profesi yang sangat bermanfaat untuk manusia sekitar. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis mengatakan bahwa apabila mati Bani Adam, maka terputuslah amal-amalnya kecuali yang 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Lalu ada suka dukanya selama menjadi seorang pendidik gitu? Oh iya dong. Tapi gini, kemarin di pelatihan ini duka ini menjadi suka gitu. Karena gini, kemarin itu ada sebuah ini ya yel-yel gitu. Jadi
walaupun gaji besar tetap semangat gitu. itu awalnya memang karena kalau sukanya ya melihat anak-anak, karena kan hobi yang menjadi profesi gitu, karena senang anak-anak, suka anak-anak, kemudian senang juga ya bermain dan bergaul dengan anak-anak, kemudian dan ini menjadi profesi juga menjadi pendidik. Nah, ya dukanya kalau ada anak yang nakal, bukan nakal ya, mungkin istimewa, yang memang itu perlu sentuhan khusus. Nah, ketika kurang, kita sudah kasih target dalam sekian waktu, oh ini kayaknya sudah akan berhasil nih kita bentuk, terus belum ternyata. Nah ini dukanya itu mungkin metode kita salah, teknik kita juga kurang pas gitu. Jadi kita harus terus mencari mana yang pas, mana yang baik, dan itu memang bukan duka ya. Kalau dukanya sih hampir tidak ada, karena ini kan pilihan ya. Jadi kalaupun ada duka ya itu mah bagian dari sebuah challenge aja buat kita gitu. Menurut Ibu nih, yang menjadi kunci keberhasilan dalam memimpin sebuah sekolah itu apa? Adakah prinsip khusus yang selalu Ibu pegang gitu, Bu? Ya, kalau memimpin dalam sebuah lembaga gitu ya, mungkin walaupun sekolah kami masih dalam tahap kalau istilah Sunda itu leleng halu ya, berjalan. Tapi prinsip-prinsip di kami itu ada 3, yaitu 3S namanya: solid, speed, and smart gitu. Nah, jadi solid, kohesivitas antara kepala dengan guru, dari kepala dengan dikdasmen, dengan PDM, dengan PDA, itu memang harus gitu, karena kesolidan ini adalah syarat mutlak gitu. Jadi kalau tidak solid ya pasti tidak akan mencapai sebuah tujuan. Jadi ini adalah faktor yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah speed. Emang kecepatan inilah yang menentukan maju mundurnya sebuah sekolah gitu ya. Nah, SD Ahmad Dahlan juga masih terbilang baru, dan ini memang speednya memang harus perlu ditingkatkan gitu ya. Karena SD yang lebih baik, kemudian MI yang ada di Sumedang itu lebih banyak gitu, karena SD Ahmad Dahlan ini adalah sekolah bungsunya kalau bisa dari sekian sekolah milik amal usaha Muhammadiyah gitu. Dan SD Ahmad Dahlan ini memang satu-satunya yang dikelola oleh Aisyah gitu, yang dimandatkan untuk dikelola oleh Aisyah. Nah ini yang harus kita ini kan, bahwa baik speed dari Dikdasmen, kecepatan dari guru, juga kecepatan yang lain lah, adaptif terhadap teknologi juga, kemudian terhadap lingkungan, terhadap perubahan kurikulum. Yang paling penting itu bagaimana kita menangkap perubahan kurikulum, karena kalau kurikulum ya mau tidak mau tetap harus kita terima dan kita laksanakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah smart gitu, baru kenapa kepintaran dan kecerdasan itu kita terakhirkan gitu, karena memang ketika sudah solid, ketika sudah speednya ini, maka kecerdasan itu menjadi faktor pendukung. Tapi tetap utama, cuman dari ketiganya itu, jadi solid dulu, speed dulu, baru smart. Ya memang harus pintar-pintar juga sih kita, apalagi kalau SD Ahmad Dahlan itu sekolahnya belum besar, muridnya belum banyak, ya kita harus pintar-pintar menyiasati bagaimana pembelajaran itu harus paling sama gitu ya, dan harus dengan SD Islam terpadu yang berada di sekitar gitu. Dan tapi mungkin kelebihan kita adalah kita ada Ismuba ya, Islam Kemuhammadian dan bahasa Arab, yang ini menjadi plusnya di SD Ahmad Dahlan dan di SD-SD yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Oh. Tentunya dalam dunia pendidikan ini juga ada tantangannya ya, Bu. Nah, ini bagaimana Ibu mengatasi tantangan-tantangan tersebut gitu? Ya, tantangan itu mungkin ada 2 ya, tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Ya biasa, kadang-kadang kan pendidik juga manusia, kepala sekolah juga manusia. Kadang-kadang mood kita kan banyak hal ketika kita datang ke sekolah itu, ada lagi happy, ada lagi senang, tetapi memang kalau udah berhadapan dengan anak-anak, dengan guru, ya harus happy. Tidak boleh membawa masalah ke sekolah gitu, ke hadapan anak-anak, ke depan orang tua apalagi. Manajemen emosi ya. Ini kan. Kemudian kalau tantangan dari luar ya, karena SD Ahmad Dahlan itu berdekatan dengan sekolah yang
sudah maju gitu, dan ini menjadi tantangan kita gitu. Kemudian guru juga kita tantangan ke guru, karena saya seorang kepala sekolah, bagaimana supaya guru itu selalu mood gitu, jadi selalu mood, selalu bersemangat, kemudian dan mereka itu menghasilkan ide-ide baru, metode yang terbarukan supaya anak-anak juga tidak jenuh dalam belajar dan semangat. Dan ini juga kan efeknya nanti ke kualitas pembelajaran dan kualitas sekolah juga seperti itu. Ibu di sini dikenal sebagai sosok yang inspiratif bagi guru yang lain. Nah, bagaimana Ibu bisa membangun hubungan baik dengan mereka, Bu? Kuncinya satu sih, komunikasi. Kadang-kadang kan komunikasi adalah sesuatu yang penting. Kalau dalam bukunya Jalaluddin Rahmat itu ada namanya Johari Window. Johari Window itu jadi ada satu jendela di mana kita saya tahu, semua tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, kamu tahu, ada juga saya tidak tahu, kamu juga tidak tahu. Nah, bagaimana supaya kita tidak terlalu jangan sampai kita berada dalam jendela saya tidak tahu, kamu juga tidak tahu. Kalau misalnya ada dalam jendela saya tahu, kamu tidak tahu, bagaimana supaya kamu menjadi tahu gitu, agar persepsi kita sama. Atau ketika saya tidak tahu dan kamu tahu, kasih dong saya pengertian agar persepsi kita juga sama. Yang paling bagus itu adalah saya tahu, kamu juga tahu. Jadi I am okay, I am okay, you are okay. Jadi komunikasi itu memang sesuatu yang penting gitu, yang memang supaya kalau persepsi itu sama, karena dalam komunikasi itu kan kita mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat, dan persepsi antara komunikator kita dengan komunikan lawan bicara kita juga harus sama. Itulah antara kepala sekolah dengan guru dengan murid sebetulnya sama sih, komunikasi. Ya, walaupun kadang-kadang ada barier ya, ada gangguan dalam komunikasi, itu sesuatu yang biasa, tapi bagaimana kita akhirnya menyiasati itu, mengelola komunikasi agar tidak stuck seperti itu. Apa inovasi atau program baru yang Ibu terapkan di sekolah yang menurut Ibu berhasil meningkatkan kualitas pendidikan, Bu? Ya, satu sudah jelas ISMUBA ya, Islam Kemuhamadian dan Bahasa Arab, yang memang itu kurikulumnya pimpinan pusat. Kami juga mengindikan ada beberapa eskul, diantaranya Tapak Suci yang wajib, kemudian juga Hizbul Waton, kemudian English Club, basket, dan yang basket ini menjuarai sudah 2 kali juara di tingkat kabupaten, kemudian juga bahasa Inggris juga kita pernah menjadi juara runner up, juara kedua, kemudian eskul-eskul lain yang diminati, tahsin, tahfidz, yang memang itu kekhasan kita gitu. Itu yang mungkin menjadi program unggulan di Ahmad Dahlan seperti itu. Lalu kemudian dalam pandangan Ibu, bagaimana peran sekolah dalam membentuk karakter siswa di era modern ini, Bu? Ini Dr. Diah ya, beliau adalah Ketua Litbang Aisyah, pimpinan daerah Aisyah, kemudian istrinya Bapak Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Beliau pernah mengatakan seperti ini, kunci keberhasilan itu adalah bahwa mendidik itu tidak bisa mendadak, perlu keterlibatan semua pihak. Jadi pendidikan itu sebetulnya memang kewajiban orang tua awalnya, tapi kemudian dititipkan ke lembaga-lembaga yang ada gitu. Nah, ini kenapa mendidik tidak bisa mendadak, dan memang harus semua orang juga, orang tua, guru, lingkungan, kemudian kurikulum dan lain, ini yang harus menjadi kunci bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Ya, karena mendidik anak itu kan mendidik Indonesia ke depan ya. Ketika mungkin kita sudah tua, dan sekarang saya udah tua sih, tapi mungkin ketika nanti sudah sangat ini, jadi kita itu membentuk generasi-generasi kita Indonesia ke depan gitu. Kalau sekarang itu kan gadget itu kan sebetulnya membawa dunia ke dalam ruang private yang paling private sekali. Masuk ke kamar itu informasi itu bisa masuk ke situ. Nah, pengaruh itu memang tidak bisa dipungkiri, itu sangat
luar biasa. Tapi kan sebetulnya teknologi itu bebas nilai. Itu bisa jadi dua sisi gitu ya. Itu bagaimana bisa dijadikan positif atau negatif tergantung dari orang yang memegangnya. Masalahnya adalah pengawasan mungkin kadangkala anak-anak malah lebih pintar, lebih cerdas dari yang mengawasinya. Itulah yang kemudian banjir informasi yang kurang baik karena tidak dipilah dan tidak dipilih itu kemudian membentuk karakter yang kurang baik gitu. Dengan masuknya teknologi yang begitu cepat, dengan informasi yang bisa didapat dengan begitu cepat, kembali lagi sebetulnya kepada bagaimana itu tadi peran orang tua dan juga sekolah dalam membentuk karakter anak ini. Betul. Bagaimana juga orang tua juga bisa memfilter apa yang boleh anak-anak lihat dan apa yang juga tidak boleh, yang ada batasan-batasan tertentu yang tentu harusnya diperhatikan juga. Kata-kata bijak dari Nelson Mandela yaitu education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata yang sangat powerful gitu, sangat kuat, yang mana itu bisa mengubah dunia. Jadi pentingnya sekali pendidikan bagi kita semua. Tur nuhun. Terus dongkap ke BLC Podcast Studio. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang. Ya, mungkin ada pesan kesan sebelum tutup. Ya, jadilah seperti gula, terasa manis selamanya. Jangan seperti jeruk yang kadang manis, kadang pahit. Jadi dalam dunia pendidikan juga kita harus selalu bersemangat. Jangan kadang semangat, kadang enggak. Selalu stay tune di BLC Podcast Studio untuk episode-episode berikutnya yang tentunya akan selalu menginspirasi kita. Saya Dadan Nugraha pamit, sampai ketemu.